Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Kusuma Dewi dengan NIM 2100001 dari kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Bab yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengelola keamanan, prinsip dan praktek, menjaga orang lain tetap aman. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya yang tinggi, organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan, serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Ada 3 komponen inti yang menonjol. Yang pertama, kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang. Yang kedua, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana keamanan preventif dan reaktif. Selanjutnya, memiliki rencana keamanan. Jadi setelah risiko dan ancaman sepenuhnya dipahami, strategi pendekatan telah dibuat yang mencerminkan mandat seseorang dan konteks operasionalnya. Lalu muncul kebutuhan untuk mengubah semua menjadi rencana keamanan yang konkret. Prosedur operasi standar atau SOP berguna untuk mengurangi kemungkinan peristiwa resiko mencakup banyak topik. Berikut ini elemen untuk banyak rencana organisasi. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen. Yang kedua, struktur rantai komando dan akuntabilitas, keamanan tim manajemen, dan pengaturan lapangan. Yang ketiga, rencana keamanan negara tertentu, termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Dan yang keempat, fase keamanan dan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, panduan PBB tentang keamanan. Panduan tentang pengelolaan tantangan keamanan tersedia untuk staf setiap PBB di 3 tingkatan. Pertama, melalui serangkaian program pelatihan interaktif online atau mengarah ke 2 tingkat sertifikasi. Yang kedua, melalui buku pegangan keamanan lapangan yang terperinci dan melalui serangkaian formal. Keamanan interaktif latihan itu adalah wajib bagi semua staf dan konsultan yang menuju ke stasiun tugas lapangan. Bahkan, buku pegangan keamanan lapangan dan standar operasional sangat menarik bagi para manajer yang inti dari kerangka manajemen ini yaitu adalah standar keamanan operasi minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MOS. Selanjutnya, masuk ke bab 2. Manajemen keuangan. Menyiapkan anggaran. Ada 2 jenis anggaran, anggaran pendapatan dan anggaran modal. Anggaran pendapatan itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Tidak termasuk item yang dapat bertahan lebih dari 1 tahun seperti kendaraan, peralatan, dan komputer. Sedangkan anggaran modal adalah memperkirakan biaya item jangka panjang, menunjukkan dari mana uang itu akan berasal dan membuangnya selama beberapa tahun. Selanjutnya, rekening bank, kas kecil, dan buku kas. Salah satu langkah pertama dalam memulai misi itu adalah perbendaharaan PBB atau Departemen Manajemen di kantor pusat untuk membuka bank lokal rekening dan rekening bank misi di New York.
Seorang kepala kantor dapat membuka rekening dengan bantuan dari kepala keuangan petugas. Layanan kasir kemudian akan didirikan dan berangkas dan prosedur keamanan uang diberlakukan agar misi untuk dapat membayar gaji yang jatuh tempo dan bagian dari gaji lokal, termasuk untuk personil di kantor lapangan. Selanjutnya, menetapkan pengendalian internal. Menetapkan pengendalian internal adalah penting bahwa sistem keuangan dirancang untuk memastikan bahwa kesalahan dibuat sesedikit mungkin dan bahwa peluang penyelewengan atau pada kenyataannya pencurian diminimalkan. Seorang akuntan yang berkualifikasi mungkin harus memeriksa sistem, tetapi setiap hari manajer program atau proyek tetap bertanggung jawab. Beberapa aturan dan prinsip pengelolaan dapat mengurangi risiko penyelewengan. Yang pertama, harus ada kebijakan, prosedur, dan aturan tertulis yang tersedia. Yang kedua, manajemen harus memantau arus kas dan kepatuhan terhadap anggaran secara teratur untuk memastikan bahwa masalah tidak berubah menjadi krisis. Yang selanjutnya, aturan dan regulasi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hampir semua organisasi, sektor publik internasional, baik mereka antar pemerintah atau non-pemerintah, memiliki seperangkat aturan dasar yang mengatur cara mereka menangani keuangan. Dan aturan itu sama pentingnya di dunia dan tingkat negara. Aturan dan regulasi keuangan PBB atau FRL adalah contoh yang bagus dan dapat dianggap sebagai ringkasannya bagus prinsip umum pengelolaan keuangan yang kokoh. Kebanyakan mereka fitur dan prinsip menonjol yang memengaruhi operasi di lapangan adalah yang pertama, pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang dijalankan oleh delegasi sekretaris jenderal. Jadi, kepala wakil sekretaris jenderal untuk manajemen. Dan begitu pergi sampai ke asisten keuangan di kantor lapangan. Jadi rantai komando harus jelas dan tidak terputus dari atas ke bawah. Yang kedua, akuntabilitas anggaran program. Artinya manajer bertanggung jawab atas persiapan anggaran program yang didefinisikan dalam istilah keluaran, tujuan, dan pencapaian diharapkan selama periode tertentu. Yang ketiga, hanya sekretaris jenderal yang dapat membuka rekening bank untuk organisasi. Artinya, dengan kata lain, di tingkat lapangan, otorisasi yang tepat harus diperoleh untuk melakukannya di bawah delegasi prinsip otoritas. Yang keempat, 2 tanda tangan diperlukan pada semua cek atau instruksi pembayaran lainnya. Ini adalah yang pertama dari serangkaian tindakan yang ditujukan untuk meminimalkan penipuan. Yang kelima, yang belum dibelanjakan harus dikembalikan. Jadi, jika ada sisa dana 12 bulan setelah proyek atau program itu berakhir, harus dikembalikan. Ini memastikan cukup cepat penutupan rekening dan kegiatan. Selanjutnya, pengadaan. Proses pengadaan adalah komponen kunci dari manajemen keuangan dan dalam sistem PBB diatur oleh 4 prinsip utama. Yang pertama itu nilai terbaik untuk uang atau BVM. Jadi, optimalisasi seluruh kehidupan biaya dan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna
sambil mempertimbangkan faktor risiko potensial dan sumber daya yang tersedia. Yang B, keadilan, integritas, dan transparan. Artinya anggota staf harus mematuhi standar etika dan tanggung jawab yang berlaku dalam kegiatan pengadaan. Yang C, persaingan internasional yang efektif. Artinya, staf pengadaan harus melakukan segala upaya untuk mencapai distribusi geografi yang seluas mungkin dan dapat dipraktikkan. Dan yang D, kepentingan PBB. Jadi, tanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan yang efektif tidak terbatas pada staf pengadaan dan pengembangan staf. Staf anggaran. Selanjutnya, bab 3, evaluasi. Mengorganisasi untuk evaluasi. Evaluasi terbaik adalah prospektif, artinya dimulai pada awal suatu kegiatan dan bukan retrospektif, artinya bahwa mereka dimulai hanya setelah aktivitas selesai. Evaluasi prospektif memastikan bahwa mereka yang melakukan evaluasi tahu persis apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Mereka yang perlu terlibat juga harus dipertimbangkan dengan cermat pada fase desain. Evaluasi skala besar akan selalu melibatkan banyak bagian misi. Biasanya bagian lain dari PBB sistem dan sangat sering aktor lain, terutama ini termasuk pengikut. Yang pertama, pemerintah tuan rumah. Untuk beberapa intervensi, mungkin penting untuk memiliki evaluasi yang independen dari tuan rumah pemerintah. Yang kedua, sistem PPBB di dalam negeri. Kebanyakan penjaga perdamaian dan politik, misi sekarang secara resmi terintegrasi. Yang ketiga, otorisasi aktor. Ini termasuk kantor pusat, itu yang berhubungan langsung dengan Dewan Keamanan dan negara-negara anggota. Selanjutnya, jenis evaluasi. Jenis evaluasi untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Jadi Anda harus jelas tentang tujuan, dan bagian ini mencakup 3 tujuan, yaitu yang pertama memantau apakah kegiatan terjadi sesuai rencana dan jika mereka yang relatif hemat biaya. Yang kedua, menilai dampak sebenarnya dari suatu kegiatan dan pelajaran untuk masa depan. Dan yang ketiga, menelusuri gambaran strategis secara keseluruhan, baik untuk sektor tertentu atau negara secara keseluruhan. Evaluasi pengiriman. Ada dua perspektif utama untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan proyek. Penilaian penerimaan manfaat dan evaluasi kerja. Jadi penilaian penerimaan manfaat mengukur kondisi di antara mereka yang menerima manfaat secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan tersebut. Yang pertama, apakah keluaran yang diharapkan mencapai penerimaan manfaat yang diinginkan? Yang kedua, apakah menerima manfaat puas dengan apa yang mereka terima? Yang ketiga, bagaimana kondisi penerima manfaat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, metodologi. Secara garis besar, dampak adalah perbedaan antara penerimaan manfaat kesejahteraan setelah kegiatan selesai dan perkiraan kesejahteraan penerima manfaat jika tidak ada kegiatan. Ini adalah konsep yang halus dan sering disalahpahami. Selanjutnya, merancang program untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat. Idealnya adalah mengidentifikasi kelompok pembanding di awal aktivitas. Ada dua jenis strategi untuk melakukan ini. Yang pertama adalah untuk merancang program itu sendiri sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat. Yang kedua, mengeksploitasi hampir secara acak variasi dan digunakan perbandingan terkontrol untuk quasi random. Perbandingan.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.